Ya, pemirsa, kita kembali di kabar utama dan pada malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimanakah peluang Indonesia untuk bisa melaju ke babak semifinal, di mana peluang semakin terbuka ketika timnas Malaysia harus mengakui keunggulan Vietnam di Stadion Raja Manggala sore tadi. Dengan kemenangan Vietnam hari ini, maka masih membuka peluang bagi tim-tim lain, termasuk skuad Garuda, untuk meraih posisi sebagai runner-up terbaik dan lolos ke babak semifinal. Keberhasilan Vietnam mengandaskan Malaysia telah membawa angin segar bagi skuad Garuda muda untuk masih bisa berharap dengan syarat di pertandingan besok Jumat petang, anak-anak asuh Indra Safri ini harus menang telak saat menghadapi Myanmar. Ya, ini menarik ya. Tadi mungkin sekitar jam 3. Kayaknya nggak bakal lolos Indonesia, ya kan? Betul. Karena Vietnam Malaysia nggak ada lagi yang mesti dipertaruhkan. Sama-sama udah lolos kan? Udah lolos kan ya. Tapi apa yang membuat kemudian Vietnam tuh rasanya kok jadi pengen menang gitu loh? Karena mungkin juga dia pelatihnya juga kan Vietnam kebetulan pelatih asal Korea. Jadi mungkin dia sportivitasnya juga tuh dijunjung tinggi kan. Ya. Jadi nyatanya memang salah satu pemain dari Vietnam juga sudah menyatakan dia akan meraih kemenangan di pertandingan terakhir ini di grup B ya. Nah, jadi dengan kemenangan Vietnam atas Malaysia 2-0 tadi juga otomatis membuka peluang kita, masih ada harapan gitu. Bagi skuad Garuda Muda kita untuk lolos asal kita besok bisa menang agak banyak sepertinya bagus. Iya, ini kan sebenarnya kalau dipikir seolah-olah nih ya, kita tadi happy lah. Vietnam mengalahkan Malaysia, kita punya peluang buat lolos kan gitu ya. Tapi kalau skornya cuma 2-0 itu kan agak nanggung sebenarnya. Agak nanggung. Betul. Karena selisih kita masih tertinggal -1 ya kan, -1 artinya besok lawan Malaysia harus berapa gol? 3-0? 3-0 kayak minimal ya. Karena kan Malaysia sendiri dia menang lawan Laos 4-1 sementara tadi kalah kan 2-0. Jadi mereka punya agregat tuh 4-3 kan, 4-3 kan. Masukan 4 kemasukan 3. Oke, jadi ini bukan cuma sekedar harus menang ya, tapi ada beberapa skenario yang mesti dilalui kan. Betul sekali, bagus. Menang dengan beda 3 gol. 3 gol. Itu minimal. Atau kita harus bisa mencetak lebih dari 4 gol untuk bisa memastikan gitu kan, mengunci peluang. Betul. Berat nggak sih? Nah makanya tuh, kan kalau kita lihat kan harusnya kita tidak perlu lagi menunggu atau berharap dari penampilan tim-tim lain kan. Harusnya kalau jika kita kemarin bisa mengatasi Filipina kan, harusnya kita tinggal menjalani pertandingan terakhir ini dengan jauh lebih mudah. Ini kan mirip kayak gini. Ketika kita sebelum bertemu dengan Filipina kemarin, rekor mengatakan kita selalu menang sama Filipina dalam 2 SEA Games terakhir. Ya kan? Besok Myanmar dalam 3 SEA Games terakhir kita selalu menang. Betul. Tapi jangan sampai kebalik gitu maksudnya. Betul. Jangan sampai kebalik kalau kan kita gitu. bicara track record juga kan kita menghadapi Filipina 8 kali, 7 kali menang, 1 kali imbang. Dan kemarin akhirnya juga sejarah tercipta kan. Akhirnya kita kali pertama sejarah buat kita kalah menghadapi Vietnam. Cuman kalau menurut Bung Bagus sendiri apa sebenarnya menjadi faktor kekalahan kita gitu loh. Kemarin yang notabene kita harusnya bisa leading atas Filipina, tapi kok bisa. Iya ya, saya juga penasaran. Kalau dari segi pemain, kita punya materi pemain jauh lebih bagus dibandingkan mungkin setelah 2 tahun lalu ketika menang emas ya. Maksudnya kita punya banyak pemain diaspora yang oke juga ya kan. Cuman memang sebelum pertandingan, sebelum ke SEA Games, saya kan pernah ngobrol sama kamu juga, Grab. Ada situasi di mana saya merasa bahwa Indonesia ini harusnya punya seorang pemain yang berfungsi sebagai regista, sebagai playmaker begitu kan ya. Karena kita nggak punya playmaker saat ini. Betul. Memang keputusan untuk tidak membawa Akang Fikri make sense karena dia tidak terlihat bugar kan begitu ya, karena sempat cedera. Tapi ketika kemarin melawan Filipina, rasanya kok nggak ada ya kreativitas ketika lagi buntu gitu. Rafael Strike yang ditempatkan oleh Indra Safri mengisi posisi itu nyatanya juga bermain di luar ekspektasi kita juga kan. Apalagi kan dia memang basicnya nggak pernah menjadi seorang playmaker, dia kan seorang pemain sayap ya kan. Betul. Memang dia rajin buka ruang, bisa melihat celah di sepertiga pertahanan lawan, tapi ketika dia harus mengatur serangan, mengatur tempo itu kan hal yang berbeda kan. Nah makanya kalau saya melihatnya mungkin dalam sepak bola itu kan ada teknis dan non teknis. Tadi mungkin kita bicara teknis. Tapi non teknisnya juga kan mungkin
performa yang tidak semestinya yang kemarin pada laga pertama grup C itu ditampilkan oleh skuad Garuda Muda kita, mungkin juga ada terjadi karena politik dari internal federasi juga mungkin bagus. Kan gitu, mulai dari pemilihan pelatih pada saat itu kan harusnya Gerald van den Berg waktu itu kan. Karena dia megang U23 sebelumnya. U23 harusnya turunnya ke Gerald. Habis itu nyatanya sempat ada Nova juga yang menjadi kandidat untuk membesut tim SEA Games ini. Tapi nyatanya akhirnya kepercayaan itu ditujukan kepada Indra Safri. Artinya, ini kan menarik ya, karena kita pikir tim ini lebih kondusif gitu kan, ketika melangkah ke SEA Games. Menurut kamu memang ada sesuatu yang menarik di sisi non teknis gitu? Iya kayaknya ya, karena contoh dari awal aja pada saat keberangkatan tim juga. Tim U23 ini juga tidak dilepas, sementara Menpora sendiri melepas 47 cabur yang akan berlaga di SEA Games. Kecuali sepak bola. Kecuali sepak bola putar. Tapi kita berharap besok kita bisa menang ya. Harus menang. Harus dong. Now or never. Kita nih juara bertahan guys. Karena target kita mempertahankan medali emas di SEA Games kali ini. Saya sepakat dengan Klep, besok kita harus menang. Kita doakan yang terbaik buat timnas kita yang putra ya. Karena putri udah bisa semifinal. Yang putri semifinal. Jadi ya sudah, obrolan tadi mengakhiri Kabur Tama pada malam hari ini. Kabur Tama akan kembali esok malam. Saya Bagus Pramodo dan tekan saya Faisal Krep. Luar biasa. See you guys.